Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6 kelas A1 Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Kampus IKIP Siliwangi akan mempresentasikan sebuah video materi mengenai konsep-konsep dasar psikologi pendidikan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok 6 terdiri dari 5 anggota. Yang pertama, ada Andini Sri Wahyuni. Yang kedua, Halifah Adelia Putri. Yang ketiga, ada Maraya Izzatur Rahmani. Yang keempat, ada Rina Saptariana. Dan terakhir, saya sendiri, Wita Dwiyanti. Di sini, saya, Wita Dwiyanti, akan menjelaskan mengenai pengertian psikologi pendidikan. Namun, sebelum kita memahami psikologi pendidikan, kita harus memahami terlebih dahulu apa pengertian dari psikologi itu sendiri. Secara etimologis, psikologi berasal dari kata psyche, yang berarti jiwa atau napas hidup, dan logos atau ilmu, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa psikologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah jenis-jenis psikologi. Psikologi terbagi ke dalam dua kategori. Yang pertama yaitu ada psikologi umum yang memiliki arti sebagai jenis psikologi yang mengkaji perilaku manusia secara umum atau biasa juga disebut sebagai general psychology. Dan yang kedua yaitu psikologi khusus. Artinya adalah jenis psikologi yang mengkaji perilaku individu dalam situasi khusus. Psikologi khusus terbagi lagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ada psikologi perkembangan, yang kedua ada psikologi kepribadian, yang ketiga ada psikologi klinis, yang keempat ada psikologi abnormal, yang kelima ada psikologi industri, dan yang terakhir yang akan kita pelajari yaitu psikologi pendidikan. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah pengertian psikologi pendidikan menurut para tokoh. Definisi psikologi pendidikan yang pertama datang dari tokoh Barlow. Menurutnya, psikologi pendidikan adalah sebuah pengetahuan berdasarkan riset psikologis yang menyediakan serangkaian sumber untuk membantu manusia dalam melaksanakan tugas sebagai seorang guru dalam proses pembelajaran secara lebih efektif. Dan yang kedua, datang dari tokoh Arthur S. Reber, seorang guru besar psikologi di Brooklyn College, University of New York City. Beliau mengatakan, psikologi pendidikan adalah sebuah subdisiplin ilmu pendidikan yang berkaitan dengan teori dan masalah pendidikan. Selanjutnya adalah Sultan Muhammad. Sultan Muhammad menjabarkan bahwa psikologi pendidikan adalah studi ilmiah untuk memahami, memprediksi, dan mengarahkan perilaku peserta didik bagi usaha pencapaian tujuan pendidikan dan pembelajaran. Tokoh selanjutnya adalah John W. Santrock. Beliau menjabarkan bahwa psikologi pendidikan adalah cabang ilmu psikologi yang menghususkan diri pada cara memahami pengajaran dan pembelajaran dalam lingkungan pendidikan. Selanjutnya ada definisi psikologi pendidikan menurut The American People of Encyclopedia. Menurutnya, psikologi pendidikan adalah cabang dari psikologi yang berusaha untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip psikologis dalam memecahkan persoalan pendidikan.
Lalu berikutnya ada definisi psikologi pendidikan menurut Bimo Walgito. Menurutnya, psikologi pendidikan adalah psikologi khusus yang menguraikan aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan manusia dalam hubungannya dengan situasi pendidikan. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa psikologi pendidikan adalah sebuah disiplin ilmu yang berupaya menggunakan konsep atau prinsip-prinsip psikologis dalam memecahkan masalah-masalah yang terjadi dalam dunia pendidikan. Halo, bertemu dengan saya Andini Sriwahyuni dari kelompok 6 kelas A1 Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi pendidikan sebagai disiplin ilmu. Psikologi pendidikan dideskripsikan oleh E.L. Thorndike pada tahun 1903 sebagai middleman mediating between the science of psychology and the art of teaching. Dalam banyak studi, secara singkat, psikologi pendidikan merupakan suatu disiplin ilmu yang mengaplikasikan ilmu psikologi dalam dunia belajar dan guru. Psikologi pendidikan juga memiliki ruang lingkup yang meliputi: pertama, ada masalah perkembangan dan pertumbuhan individu. Yang kedua, masa belajar mengajar. Yang ketiga, masalah pengukuran dan penelitian. Dan yang keempat, masalah bimbingan dan penyuluhan. Seperti yang sudah kita tahu, dalam ruang lingkup terdapat masalah belajar mengajar. Oleh karena itu, kita harus pahami hal-hal berikut ini. Yang pertama, ada proses perkembangan siswa. Proses ini tentu saja harus disadari oleh individu yang bekerja dalam pendidikan. Perkembangan siswa, terlebih dalam ranah cipta dengan segala variasi dan keunikannya, merupakan model siswa untuk belajar, apapun halnya. Yang kedua adalah cara belajar siswa. Contohnya seperti hal yang berkaitan dengan kesulitan-kesulitan yang dialami siswa dalam belajar. Yang ketiga, ada cara menghubungkan belajar dan mengajar. Dan yang keempat, pengambilan keputusan untuk pengelolaan proses belajar mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halifah Dalia Putri dari kelompok 6 kelas A1 Pendidikan Bahasa Inggris akan menyampaikan materi tentang ruang lingkup psikologi pendidikan. Poin-poin yang akan saya sampaikan diantaranya adalah sampai sejauh mana faktor-faktor pembawaan dan lingkungan berpengaruh terhadap proses belajar. Manusia memiliki kekuatan internal dan eksternal. Faktor internal disebut juga dengan faktor psikologis, sedangkan faktor eksternal disebut juga dengan faktor sosiologis. Muhyiddin menyebut, terdapat faktor yang mempengaruhi belajar peserta didik, yaitu faktor internal dan eksternal. Sifat-sifat dari proses belajar. 1. Signal learning. Tipe belajar ini merupakan tahapan pertemuan atau proses penguasaan pola-pola tingkah laku yang bersifat tidak disengaja dan tidak disadari. 2. Stimulus response learning. Tipe belajar ini termasuk classical condition atau belajar dengan trial dan error. Kondisi yang diperlukan untuk berlangsungnya tipe belajar ini adalah faktor reinforcement. Hubungan antara tingkat kematangan dengan kesiapan belajar. Pada diri seorang anak, gejala pertumbuhan dan perkembangan selalu menyatu dalam proses pendidikan atau proses belajar yang dialami anak. Hal ini erat kaitannya dengan tingkat kemampuan, keinginan, serta kejenuhan yang menjadi tingkatan bagi kegiatan belajar dan tentunya akan berpengaruh pada hasil belajar itu sendiri. Signifikasi pendidikan terhadap perbedaan-perbedaan individual dalam kecepatan dan keterbatasan belajar. Dalam dunia kependidikan, maka pengenalan terhadap potensi manusia sebagai individu yang penting.
di mana pengalaman tersebut diawali dari pemahaman terhadap keutuhan pribadinya. Menurut William James, bahwa kebanyakan orang secara fisik, intelektual, maupun secara moral hidup dalam lingkaran potensi mereka yang sangat terbatas yang disebut manusia normal. Hubungan antara prosedur-prosedur mengejar dengan belajar. Berbagai penelitian dilakukan terhadap proses belajar. Tentunya, hasil penelitian tersebut menjadi dasar bagaimana manusia memandang proses belajar. Pada gilirannya, lahirlah apa yang disebut dengan teori belajar. Fungsi dari teori-teori tersebut tentunya memberi rambu-rambu bagaimana kita harus memahami anak, memahami proses pendidikan, memahami kegiatan belajar, dan lain sebagainya. Teknik-teknik yang sangat efektif bagi penilaian kemajuan dalam belajar. Penilaian dalam bentuk tes. Tes adalah pemberian sejumlah pertanyaan yang jawabannya dapat benar atau salah. Penilaian dengan observasi. Observasi adalah penilaian yang dilakukan melalui pengamatan terhadap peserta didik selama pembelajaran berlangsung dan atau di luar kegiatan pembelajaran. Penilaian diri sendiri. Penilaian diri sendiri merupakan teknik penilaian yang secara meminta peserta didik untuk menilai dirinya sendiri mengenai berbagai hal. Pengaruh akibat relatif dari pendidikan formal dibandingkan dengan pengalaman belajar yang informal terhadap suatu individu. Pendidikan karakter di sekolah sangatlah diperlukan, walaupun dasar dari pendidikan karakter adalah di dalam keluarga. Pendidikan karakter yang baik dari keluarganya, anak tersebut akan berkarakter baik juga selanjutnya. Namun, banyak orang tua yang lebih mementingkan aspek kecerdasan otak ketimbang pendidikan karakter. Daniel Goleman juga mengatakan bahwa banyak orang tua yang gagal dalam mendidik karakter anak-anaknya, entah karena kesibukannya atau karena lebih mementingkan aspek kognitif anak. Nilai atau manfaat sikap ilmiah terhadap pendidikan bagi personil sekolah. Nyatanya adalah peran psikologi pendidikan anak memberikan teori-teori bagaimana secara seseorang merancang pembelajaran, menata pembelajaran dari cara membuat perencanaan pembelajaran, mengelola pembelajaran, membuat bimbingan bagi peserta didik, sampai pada menetapkan proses keberhasilan. Akibat atau pengaruh psikologi yang timbul oleh kondisi-kondisi sosiologis terhadap sikap para siswa. Ada beberapa dampak yang diperkirakan muncul pada diri peserta didik sebagai akibat dari pendidikan jasmani atau kesehatan. Adanya perubahan sikap dari negatif menjadi positif terhadap aktivitas jasmani. Adanya perbaikan dalam hal efisiensi dan keterampilan hubungan sosial. Halo, perkenalkan nama saya Rina Saptariana dengan NIM 202200054 dari kelas A1 Pendidikan Bahasa Inggris. Pentingnya psikologi pendidikan bagi guru. Seberapa penting sih psikologi pendidikan bagi seorang guru? Pentingnya psikologi pendidikan bagi seorang guru yaitu supaya guru dapat menguasai kompetensi pedagogik. Muhyiddin Syah tahun 2003 mengatakan bahwa di antara pengetahuan-pengetahuan yang perlu dikuasai guru dan calon guru adalah psikologi terapan yang erat kaitannya dengan proses belajar mengajar peserta didik. Tujuan guru memahami psikologi pendidikan diharapkan dapat yang pertama yaitu merumuskan tujuan pembelajaran secara tepat.
Perumusan tujuan pembelajaran secara tepat yaitu biasanya melibatkan audiens atau siswa, behavior atau kegiatan, condition atau keadaan, dan degree yaitu perbandingan. Yang kedua yaitu memilih metode pembelajaran yang sesuai. Memilih strategi atau metode pembelajaran yang sesuai dengan memahami psikologi pendidikan guru dapat menentukan metode pembelajaran yang sesuai dan mengaitkannya dengan keunikan individu dan tingkat perkembangan yang sedang dialami siswanya. Yang ketiga, memberikan bimbingan. Dengan memahami psikologi pendidikan, tentunya diharapkan guru dapat memberikan bantuan psikologi secara tepat dan benar. Yang keempat yaitu memfasilitasi atau memotivasi peserta didik. Memfasilitasi yaitu usaha untuk mengembangkan segenap potensi yang dimiliki siswa seperti bakat, kecerdasan, dan minat. Tanpa pemahaman psikologi pendidikan yang memadai, tampaknya guru akan mengalami kesulitan untuk mewujudkan dirinya sebagai fasilitator ataupun motivator belajar siswanya. Yang kelima yaitu menciptakan iklim belajar yang kondusif. Dengan pemahaman psikologi pendidikan yang memadai, memungkinkan untuk dapat menciptakan iklim emosional yang kondusif di dalam kelas sehingga siswa dapat belajar dengan nyaman dan menyenangkan. Yang keenam yaitu berinteraksi dengan tepat kepada siswanya. Pemahaman guru tentang psikologi pendidikan memungkinkan untuk terwujudnya interaksi dengan siswa secara lebih bijak, empati, dan menyenangkan di hadapan siswanya. Dan yang terakhir yaitu menilai hasil pembelajaran yang adil. Pemahaman guru tentang psikologi pendidikan dapat membantu guru dalam mengembangkan penilaian pembelajaran siswa yang lebih adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu dengan saya Maria dari kelompok 6 kelas A1 Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan mengenai psikologi pendidikan untuk strategi pembelajaran. Pertama-tama, di sini saya menjelaskan makna pendidikan terlebih dahulu. Pendidikan adalah sebuah proses yang dilakukan anak manusia untuk mempersiapkan generasi muda. Sebagai sebuah proses, maka pendidikan memerlukan media, ruang, dan penataan. Begitu juga dengan generasi, maka memerlukan pemahaman tentang manusia. Dan di sini ada fungsi teori belajarnya. Menurut teori Patrick Suppes tahun 1974, sedikitnya ada 4 fungsi teori belajar, yakni yang pertama, berguna sebagai kerangka untuk melakukan penelitian. Yang kedua, memberikan suatu kerangka kerja bagi pengorganisasian butir-butir informasi tertentu. Yang ketiga, mengungkapkan peristiwa-peristiwa yang kelihatannya sederhana. Dan yang terakhir, mengorganisasikan kembali pengalaman-pengalaman sebelumnya. Dan yang selanjutnya ada fungsi teori pengajaran. Fungsi teori pengajaran adalah prinsip, teknik, cara dalam mendayagunakan sumber-sumber pengajaran atau software dan hardware disebutnya untuk mencapai tujuan pengajaran. Dengan perkataan lain, bahwa teori pengajaran merupakan penerapan prinsip-prinsip teori belajar dalam mendayagunakan alat dan sumber yang harus dikembangkan untuk menunjang perubahan tingkah laku yang diinginkan berdasarkan tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Itulah pemaparan materi konsep psikologi pendidikan dari kelompok kami.
Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam video ini. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat dan berguna bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.